Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Walpaini Sapitri dari kelas 9B di MTSN 2 Garut. Saya sebagai ketua dari kelompok 1 di mata pelajaran SKI yang dibimbing oleh Bu Nurul Jubaidah. Dan ini anggota-anggota saya. Sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai tanpa paksaan dan peperangan. Agama Islam di Indonesia disebarkan dan dibawa oleh kaum pedagang Dai Supi dan Wali Songo. Ada 4 teori terkenal tentang munculnya Islam di Indonesia, yaitu teori Mekah atau Arab, teori Gujarat atau India, teori Persia, dan teori Tiongkok. Sejak abad ke-7, pelabuhan-pelabuhan di pesisir Sumatera telah menjadi kawasan lintasan perdagangan antara Asia Barat dan Asia Timur. Para pedagang dari Asia Barat yang sering singgah di pelabuhan-pelabuhan Sumatera umumnya berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat, India. Adanya kegiatan perdagangan antara Barat dan Timur di wilayah Asia yang melewati Asia Tenggara dikarenakan adanya jalinan kerjasama antara 3 kerajaan besar, yaitu Daulah Bani Umayyah di Asia Barat, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Dinasti Tang di Asia Timur. Bukti nyata fisik yang meyakinkan tentang awal penduduk Indonesia memeluk agama Islam adalah temuan para ahli makam seorang muslimah yang bernama Fatimah binti Maimun di lereng Gresik abad ke-11. Sebelum Islam ada di Indonesia, telah ada keyakinan animisme, dinamisme, Hindu, dan Buddha. Namun, ajaran Islam bisa dengan mudah dan cepat diterima karena ajarannya sangat masuk akal atau logis, mudah dijalankan dan sesuai dengan keadaan hati nurani atau fitrah manusia. Penyebaran Islam di Indonesia umumnya melalui jalur pengajaran dakwah, perdagangan sosial, dan tasawuf. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat kamu tentang berbagai teori masuknya Islam ke Indonesia? Jelaskan pendapat kamu. Yaitu pendapat saya banyaknya teori-teori tentang masuknya Islam ke Indonesia bisa menjadi sumber sejarah yang penting untuk melengkapi proses Islamisasi di seluruh Indonesia. Sehingga proses perkembangan Islam yang terjadi sampai saat ini masih dapat terus berjalan dengan baik. Yang kedua, makam Fatimah binti Maimun menguatkan teori apa? Salah satu bukti yang menguatkan teori Gujarat terkait masuknya Islam ke Nusantara adalah ditemukannya makam Fatimah binti Maimun yang meninggal tahun 1082. Penemuan ini merupakan bukti tertua adanya Islam di Pulau Jawa. Yang ketiga, siapakah tokoh yang berpendapat bahwa Islam di Indonesia berasal dari Persia, yaitu Husain Jajadiningrat. Kesimpulan masuknya Islam ke Indonesia yakni ada 4 teori masuknya Islam ke Indonesia, yaitu teori Gujarat, teori Persia, teori Cina, dan teori Mekah. Selain itu ada juga dengan cara mendakwah, seperti penyebaran di tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Merekalah sang pendakwah dan sang ulama yang menyebarkan Islam dengan cara pendekatan sosial budaya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum.